Halo teman-teman, jadi hari ini aku mau cerita ke kalian semua tentang pengalaman aku pada cerita-cerita horor yang creepy menurut aku dan ini bener-bener aku alami dan seperti yang ada di judul. Jadi ceritanya waktu itu aku masih kuliah di Jogja. Awalnya awal ceritanya pada saat itu aku sama kedua orang temanku, namanya Ari dan Trisno. Halo Ari, halo Trisno, aku ceritain di sini ya. Jadi waktu itu kita bertiga lagi asik ngobrol nih. Kebetulan kalau nggak salah pas malam minggu, sebenarnya aku sama kedua orang temanku ini beda kos. Ari juga sama Trisno beda kontrakan. Nah, kejadiannya adalah di kontrakannya si Trisno ini. Kebetulan pada saat itu aku lagi main, karena aku emang sering main ke kontrakannya dia, dan aku juga sering nginep di kontrakannya dia karena rame-rame sama temen-temen. Dan kontrakannya si Ari ini ada di deket, mungkin di belakang kontrakannya si Trisno ini, cuman beda 2 rumah kalau nggak salah. Nah, eh, jadi kejadiannya di kontrakannya si Trisno ini. Kontrakannya ada di Jogja, di mananya aku nggak bisa kasih tahu ke kalian. Jadi waktu itu aku bertiga sama Ari dan Trisno lagi ngobrol. Kita ngobrol lama banget tuh, dari sore, mungkin dari sekitar jam 10-an. Dari sekitar jam 10-an kita ngobrol persis di depan kontrakannya dia. Jadi kontrakannya itu menghadap ke utara, kalau nggak salah ya, aku lupa sih, kayaknya menghadap ke utara. Dan di sebelah kontrakannya itu kayak halaman luas, dan itu banyak pohon-pohon mangga gitu. Nah, kami bertiga ngobrol persis di depan kontrakannya. Di depan kontrakannya itu ada kursi buat duduk-duduk lah, biasa buat nongkrong di situ. Jadi kami duduk di situ sambil ngobrol ini itu lain, sambil ngobrol macam-macam, dari mulai obrolan yang fun, yang lucu sambil ketawa-ketawa, sampai obrolan yang serius. Karena pada saat itu kami lagi kuliah profesi dan kebetulan lagi libur, jadi kami saling sharing cerita-cerita tentang pengalaman tentang pengalaman kita dan sebagainya. Dan sampai eh, pada dan sampailah dimana kita cerita-cerita horor. Awalnya biasa aja gitu, kita cerita-cerita horor, aku juga cerita tentang kejadian horor yang ada di kampung aku, yang aku alami, atau di sekeliling kampung aku alami. Mereka juga cerita di kampung mereka bahwa ada gini-gini bla 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 dan sebagainya. Kita cerita lama banget tuh, eh, sampai jam 1 kita masih cerita ngobrol. Udah mulai ngobrol-ngobrol yang horor-horor nih, udah mulai cerita-cerita yang horor. Karena sorenya tadi itu kita masih cerita yang lucu, cerita-cerita kejadian eh, yang lucu-lucu lah pokoknya. Sebenarnya di situ nggak hanya kita bertiga, ada beberapa teman-teman juga. Tapi kebetulan yang lagi di luar, yang ngobrol di luar itu cuman kita bertiga itu, cuman aku, Ari, sama Trisno. Yang lainnya ada di dalam rumah, ada di dalam kontrakan itu. Ada yang lagi ngegame, ada yang udah tidur. Mereka di dalam rumah. Nah, yang di luar itu cuman kita bertiga. Kita asik ngobrol. Itu dari jam 10 malam sampai pas jam 1. Kita awalnya udah mau pindah ke dalam nih karena udah agak dingin, cuman karena takut ngeganggu di dalam yang udah tidur, akhirnya ya udah kita lanjutin di luar ngobrol ngobrol kesana kemari. Emang sebelumnya di kontrakan itu tuh emang udah banyak banget nih kejadian-kejadian yang eh, kejadian-kejadian yang di luar nalar kita gitu, di luar nalar manusia. Karena eh, gimana ya, kalau menurut aku nih, aku sendiri, kontrakan itu tuh kayak angker, eh, tapi apa ya, tapi kayak mereka kayak ya udah gitu, udah biasa gitu, udah biasa aja. Misalnya mereka juga sering kayak di kamar mandi tiba-tiba kayak ada orang mandi padahal nggak ada siapa-siapa gitu. Air 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 keran yang nyala sendiri, terus tiba-tiba
Bahkan ada satu kejadian yang si Trisno ini dia sering banget ngeliat kayak gitu di rumah itu. Dia yang bener-bener ngeliat bayangan gitu, bayangan perempuan di kontrakan itu. Dia sendiri yang cerita pada saat itu ngeliat bayangan, ya udah gitu dia biasa aja, mungkin penunggu di situ kata dia. Tapi ya mau gimana lagi, dia harus tetap tinggal di situ gitu. Karena sedikit info buat kalian, kontrakan itu tuh kayak murah gitu loh guys, murah dan apa ya, letaknya deket kota gitu, rame, letaknya rame gitu, strategis. Jadi worth it buat mereka tinggal di situ, walaupun agak ada kejadian-kejadian yang aneh kayak gitu. Dan aku juga sebenarnya nyaman gitu tinggal di situ sama mereka, karena emang kontrakannya luas gitu, luas. Satu rumah cuma ada 2 kamar, tapi kayak ruang tamunya gitu luas banget. Dan ada halaman yang gede juga di samping itu, yang kayak banyak pohon-pohon mangga itu. Singkat cerita, kita udah ngobrol-ngobrol banyak kayak gitu. Aku juga udah tahu gitu, maksudnya di kontrakan itu sering ada kejadian ini itu aku udah tahu. Aku juga kalau 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 tinggal di situ nih, misalkan uh, aku pas lagi main di situ, tapi tiba-tiba temanku ada jadwal keluar gitu, atau ada masuk kuliah gitu. Pas aku sendiri di situ, aku juga kadang nggak berani gitu kalau malam-malam sendiri. Tapi kalau siang ya it's okay lah, gue bisa aku bisa buka pintu semua dan sebagainya. Aku sebenarnya takut juga, cuman apa ya, memberanikan diri untuk stay di situ gitu. Singkat cerita, pas banget kita lagi ngobrol tentang apa ya, tentang kejadian, tentang cerita horor yang terjadi di rumah itu gitu. Cerita horor yang terjadi di rumah itu kita ceritain lagi di situ tuh. Nah, pas itu awalnya biasa aja gitu, awalnya biasa aja. Kita kita juga masih ketawa-ketawa di situ. Cuman sekitar jam 2-an deh, aku lupa persis jam berapa, pokoknya sekitar jam 2-an. Jadi posisi duduknya tuh kita bertiga, aku menghadap ke rumahnya, jadi rumahnya menghadap ke utara. Nah, aku menghadap ke selatan, jadi aku ngadepin si rumah ini sambil ngadepin yang pekarangan yang kosong itu. Nah, jadi aku menghadapnya kayak gini nih. Misalnya ini rumahnya nih, menghadap ke sini. Nah, aku menghadapnya ke situ gitu. Menghadap ke sini terus ngadepin rumah. Nah, si Trisno ini dia duduk di sebelah kiriku. Dia menghadap ke sini. Menghadap ke sini atau menghadap ke sini, dan si Ari dia persis duduk di depanku. Jadi dia menghadap ke aku kayak gini. Dia ngebelakangin rumah, dia menghadap ke aku. Jadi kita ceritanya kayak gini. Ini Ari, ini Trisno, ini aku. Jadi kita cerita ngobrol di situ. Nah, pada saat satu momen kita lagi cerita tentang kejadian yang ganjil di rumah itu, tiba-tiba, gila, ini kayak aku juga baru ngalamin banget, yang bener-bener ngelihat jelas banget gitu. Jelas banget, bener-bener. Ya maksudnya aku nggak jelas banget itu apa gitu, cuman aku ngelihat jelas bahwa ada gitu, ada sosok itu gitu. Aku ngelihat jelas banget. Jadi ceritanya yang pertama kali ngeliat itu aku. Kalau yang cuma ngeliat satu orang, aku mungkin bisa aja aku kayak halusinasi, atau aku kebawa suasana dengan cerita-cerita yang horor di malam hari menjelang pagi kayak gitu. Mungkin aku terbawa suasana atau lain sebagainya. Tapi teman-teman yang ngeliat itu nggak cuma aku gitu. Si Trisno pun yang temanku di sebelah kiri ini, dia ngeliat juga, tapi dia ngeliat nggak banyak gitu, dia ngeliat sekilas. Yang jelas banget itu aku, karena si dia itu kan aku bilang tadi, aku duduknya persis menghadap ke rumah. Nah, kita tuh duduknya agak mojok ke samping nih, agak deket pekarangan yang banyak pohon mangganya itu. Nah, aku ngelihat jelas banget. Pertamanya, awalnya aku ngelihat kayak dari genteng rumah ini, si kontrakan ini, kayak ada putih-putih gitu. Aku pikir itu burung apa ya, burung ya nggak tahu lah, pokoknya awalnya aku pikir burung. Dia terbang dari genteng itu ke pohon mangga. Pertama dia terbang, dia kayak ngepakin sayapnya gini. Nah, pertama aku pikir emang burung terbang gitu,
aku ngeliatin aja sambil mereka berdua nih kayak cerita gitu, cuman aku ngeliat matanya tuh fokus ke situ gitu, fokus ke situ. Kayak tiba-tiba ada kayak burung gitu ngepakin sayapnya, aku nggak tahu sih itu sayap atau apa, pokoknya tiba-tiba dia kayak ngelebar gitu badannya, ngelebar kayak gini. Nah, semakin aku ngeliat itu tuh kayak semakin besar gitu. Jadi awalnya tuh kecil, kayak, ya makanya aku pikir itu burung gitu, makanya aku lihat kok, aku mikirnya kok malam-malam ada burung gitu, terus kelihatan jelas putih gitu. Dan akhirnya aku fokusin ke situ nih, aku lawannya biasa aja gitu, nggak ada kayak takut atau merinding apa enggak gitu, karena mereka berdua pun lagi asik ngobrol dan aku pikir ya itu udah burung gitu. Nah, pas dia mulai terbang dari genteng si kontrakan ini, dia di samping, posisinya di samping kontrakan ini, di samping tuh ada banyak pohon mangga lah di situ. Nah, dia dari genteng samping tuh kayak terbang ke arah pohon mangga yang di samping-sampingnya itu, terbang. Terus dari awalnya kecil tuh kayak makin makin terbang tuh kayak makin gede gitu, putih-putihnya tuh kayak makin gede. Nah, di situ aku udah mulai boom gitu, kayak merinding semua gitu, seluruh tubuh udah kayak merinding, makin makin anjir, sekarang juga masih merinding. Jadi kayak makin itu terbang tuh kayak makin gede gitu, kayak orang pakai jubah putih atau apa gitu, pokoknya seukuran gitulah, makin gede segitu gitu. Nah, pada saat itu aku udah ngeliat dia gede, kayak aku udah teriak di situ, aku udah teriak, pokoknya teriak kenceng banget, aku lari masuk ke dalam. Nah, pas aku teriak itu, si Trisno tuh, kan aku teriak itu apa, aku nunjuk gitu kan. Si Trisno kan emang dia madepnya kayak gini, aku nunjuk ke sana, dia otomatis bisa nengok ke sini dong. Dah pas dia nengok ke sini, dia pun ngelihat gitu, dia ngelihat si putih-putih itu terbang gitu, tapi dia ngelihatnya cuma sekilas doang. Kan si putih-putih ini terbang dari genteng tuh ke arah ke pohon dedaunan gitu, daun pohon mangga gitu, jadi udah masuk ke pohon tuh udah ngilang gitu. Nah, si Trisno ini ngelihatnya pas si putih-putih ini udah menclok, udah masuk ke pohon mangga itu, jadi udah sekilas banget, udah langsung hilang gitu. Sedangkan aku ngelihat dia dari mulai pertama terbang sampai dia masuk ke pohon mangga itu gitu. Terus pada situ aku lari langsung masuk ke dalam, yang tadinya pintu kontrakan itu cuman setengah ngebuka, aku langsung brak gitu, langsung aku dorong gebrak. Dan anak-anak yang di dalam pun kayak kebangun gitu, kayak kaget. Terus aku langsung masuk ke kamar. Nah, di kamar itu ada temenku namanya Gondo, dia lagi tiduran. Terus aku langsung masuk, buka pintu kamar, masuk situ, langsung aku tutup selimut sambil aku kayak kejar-kejar gitu, itu apa kayak gitu, itu apa sih. Gondo sampai kaget, dia kaget keluar, ini ada apa katanya. Nah, si Sutrisno ini dia juga si Sutrisno sama Ari ini dia juga lari ketakutan juga gitu, maksudnya kalau kalau Trisno dia lihat gitu, dia lihat. Kalau si Ari ini kayak bener-bener, si Ari ini mungkin larinya karena kaget, aku langsung lari kenceng banget, dan si Trisno juga lari. Dan aku kan duduk di awalnya duduk di kayak apa ya, kayak pagar gitu, tapi pagar depan rumahnya itu cuman segini gitu. Nah, aku duduk di pagar itu, sedangkan si Ari tuh duduk di kursi kayu gitu, sampai kursi kayunya tuh kayak ngebrontak gitu. Dia langsung lari ngikut aku masuk ke dalam, padahal si Ari ini nggak tahu gitu ada apa, tapi dia cuma ngikut lari doang. Sedangkan si Terusnya emang dia ngelihat gitu. Nah, pada saat udah masuk nih, udah di dalam, pada saat udah aku di dalam, udah aku kayak tutup selimut gitu, langsung, itu di luar ada hantu, aku bilang gitu. Terus si Gondo ini keluar, terus pas keluar lihat nggak ada apa-apa gitu kan, nggak ada apa-apa, kok nggak ada apa-apa. Terus di dalam aku ceritain lah ada gini, terus Trisno juga bilang, iya aku lihat tadi ada putih-putih katanya. Terus ya udah, akhirnya aku mikir, ngapain juga gue takut ya gitu, ngapain juga aku takut, ini kita banyak orang gitu di sini. Akhirnya ya udah ayo kita keluar, kita lihat lagi, kita pastiin gitu. Akhirnya keluarlah kita nih bareng-bareng, keluar lihat keluar kontrakan itu, keluar rumah, lihat ke samping, ke pekarangan itu yang banyak pohon mangganya. Ya nggak ada apa-apa gitu, gitu. Akhirnya anjir, ini aku halusinasi atau apa gitu, tapi si Trisna juga ngelihat gitu. Jadi
pas malam itu tuh kayak anjay, jadi selama ini yang aku denger cerita di rumah di kontrak itu kayak banyak penampakan lah, banyak inilah dan sebagainya. Ya malam itu aku ngalamin gitu, ngalamin sendiri bahwa di situ tuh ada, aku juga nggak tahu yang selama ini yang dilihat mereka penampakan di kontrakan itu sosoknya itu atau bukan, aku nggak tahu. Yang jelas pada saat malam itu aku ngeliat sendiri gitu, aku ngeliat sendiri dan si Trisno juga ngeliat gitu. Cuman si Ari nggak ngeliat, dia cuman kayak ikut lari aja gitu, kaget. Namanya aku langsung teriak lari, si Ari langsung kaget juga masuk kocar-kacir ke dalam gitu. Tapi lucu sih gitu, abis kayak udah mereda gitu, jadi kayak ketawa aja sih gitu. Jadi kita kayak ketawa-ketawa di situ, malah kayak lucu karena tiba-tiba kita lari ke birit-birit masuk ke dalam sampai ngedobrak, sampai ngebuka brak gitu pintu pintu kontrakan itu nggak lepas itu pintu, sampai Gondo juga sampai kaget gitu. Dan uh, abis itu justru kita malah lanjut lagi nih, lanjut ngobrol dan sebagainya. Abis itu udah karena udah larut menjelang pagi juga, kita udah ngantuk banget, ya udah akhirnya kita tidur dalam pintu, langsung kita tutup kunci rapat, udah kita tidur. Dan sampai pagi, ya udah pagi, pas pagi tuh aku keluar lagi nih, lihat pohon itu lagi karena aku penasaran banget, aku penasaran sama yang si putih-putih itu, karena jelasnya itu apa aku juga nggak tahu gitu. Aku juga nggak tahu apakah itu uh, sosok si Pot atau si Kun, aku juga nggak tahu gitu, atau apa gitu, aku nggak tahu. Cuman yang yang jelas banget aku lihat tuh dia dari awalnya kayak burung gitu kecil, jadi kayak makin gede gitu, jadi semakin dia mendekat ke pohon tuh semakin gede gitu, dan warnanya putih. Itu yang jelas aku lihat gitu. Cuman sosoknya apa aku nggak tahu gitu, nggak tahu itu sosoknya apa. Dan si Trisno pun ngelihat ya udah gitu, putih doang, cuman putih doang gitu. Itu ceritanya. Itu cerita yang benar-benar aku alami di kontrakan itu. Jadi selama ini aku tahu kontrakan itu kayak angker, tapi buat mereka itu biasa biasa aja gitu, biasa aja. Tapi buat aku ya emang aku dasarnya agak penakut gitu ya, agak penakut. Jadi di kontrakan itu aku juga agak takut. Cuman pas malam itu gila, aku ngalamin sendiri gitu, ngalamin ngalamin kejadian itu sendiri. Dan setelah itu ya udah, uh, mungkin itu salam perkenalan buat aku di situ kali ya. Padahal aku di situ juga udah lama juga, udah sering main ke situ, tapi baru kali itu aku ngelihat langsung gitu. Oh ya, buat teman-teman yang suka dengan video aku ini, jangan lupa untuk bantu aku buat subscribe, like, dan juga kalian bisa komen di bawah. Kalian bisa share pengalaman kalian, pengalaman horor kalian bisa ceritain di bawah. Mungkin itu juga bisa menarik buat teman-teman yang lain. Dan kalau kalian gak suka, kalian bisa langsung skip video ini. Terima kasih udah nonton.